Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amadana bi'ilmihi wa alaihi wa faddalana 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Wa ba'd, saudara sekalian jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita selesai menunaikan salat maghrib berjamaah dan insyaallah kita lanjutkan kajian hadis al-arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan sebelumnya itu sampai hadis yang kedua, tapi belum selesai karena memang hadisnya panjang, yaitu hadis tentang mal Islam, apa itu Islam. Rasul menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tiada sesembahan kecuali hanya Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. In istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu menuju ke sana. Kemudian Rasul juga ditanya tentang fa akhbirni 'anil iman, apa itu iman? Maka Rasul menjawab, al-iman itu adalah antu'mina billah. Engkau yakin 100% dalam hati bahwa satu, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para utusan Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar, baik kelihatan baiknya maupun buruknya qadar. Kemudian terakhir sampai pada fa akhbirni 'anil ihsan, apa itu ihsan? Maka Rasul menjawab pertanyaan malaikat Jibril itu, anta'buda, engkau menyembah Allah ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka ketahuilah pasti Allah melihatmu. Nah, terakhir yang belum saya jelaskan adalah fa akhbirni 'anis sa'ah, tunjuk tahu aku apa itu kiamat. Nah, jadi satu. Jadi dalam keyakinan inti Islam itu satu, Pak. Ad-din itu kalau dalam bahasa Indonesia kan diterjemahkan agama. Innad dina indallahil Islam, ad-din agama. Ad-din dalam bahasa Arab itu artinya al-jaza, pembalasan. Jadi inti dalam keyakinan Muslim itu percaya bahwa segala amal di dunia ini akan dibalas oleh Allah. Kalau bagus akan dapat balasan bagus, kalau jahat ya balasan jahat. Itu menjadi akidah, Pak. Kalau orang tidak percaya dengan itu, habis agamanya. Untuk apa sholat, amun tidak yakin ada pahala, dan seterusnya ya. Nah, sekarang pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi, fahbirni 'anis sa'ah, tahu aku kiamat. Maka Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'adama minas sa'il, aku yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi sebetulnya sama-sama tidak tahu. Maka dalam Quran, pada saudara sekalian, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha
ila rabbika muntaha. Maka yang pasti tidak ada. Nah, dalam kitab-kitab tauhid ulama lalu membuat satu kesimpulan, mata sa'ah, kapan kiamat, la ya'lamuha la malakun muqarrab, malaikat yang paling dekat dengan Allah yaitu malaikat Jibril pun juga tidak tahu, wala nabiyyun mursal, juga tidak tahu nabi yang diutus, yaitu tidak ada satupun nabi yang tahu. Maka kalau ada ustadz, kiai, apapun namanya, buya, tuan guru, apalah namanya di Indonesia ini, bicara memperkirakan kira-kira sekian tahun lagi kiamat, masuk kita Palembang dan terlewat itu Pak. Yo, terlewat itu kaji itu terlewat. Nah, yang baca apa Ustaz? Hanya berbicara tentang tanda-tanda kiamat. Itu Pak yang baca. Kan itu ada dalilnya. Kalau kapan kiamat, alangkah Pak kamu dia tahu Pak. Malaikat Jibril lagi dah tahu. Nabi Muhammad lagi dah. Ada orang memperkirakan sekian tahun kira-kira kiamat lagi. Orang hebat ya. Nah, jadi terlewat kalau bicara tentang kapan. Nah dulu Pak, pernah kan dulu ada ngomong kiamat tahun berapa lu? 9 sekorong. Tahun apa? Tanggal 9 bulan 9 jam 9 menit 9 detik kiamat. Ini lah. Dulu Ustaz Imam bicara di dusun itu ceramah tentang itu. Kalau itu diomongkan kiamat, kita wajib tidak percaya 100%. Tapi kalau kiamat itu pasti terjadi, wajib percaya 100%. Nah, terus yang 2000 berapa lagi? Yang bumi akan ditabrak oleh apa planet komet apa dulu yang akan terhati hancur. Itu Pak, bukan bae wong dusun itu Pak yang terpengaruh. Tokoh sarjana lagi ada. Jadi Ustaz ngisi di satu stasiun TV di Palembang ini. Ributlah jamaah di situ tuh, termasuk pegawainya. Ustaz mana Ustaz? Ngapa? Ada wong yang layakin bahwa memang komet itu akan nabrak bumi. Jadi dia beli super mie banyak-banyak. Sama dengan yang tahun 99 itu Pak. Beli mie, ngapa beli mie banyak-banyak? Maaf kalau dalam persepsi wong Jawa itu kiamat itu nanti gelap gulita. Ndak pacak kemana-mana. Amun nyetok mie berarti pacak buat mie ngan telur kan. Oh iya, aku amun kiamat masih pacak bikin mie, bukan kiamat. Iya. Apa wae ngawin. Iya, itu karena kesalahan. Maka tidak ada Pak yang tahu kapan kiamat itu. Kalau tanda-tanda kiamat memang dalam hadis disebutkan, dalam Quran juga disebutkan. Dan termasuk diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir itu ialah tanda kiamat. Nah, Bapak sekalian, mukadimah sebelum saya masuk ke hadis ini, kiamat ini ada kiamat kubra, itulah hancurnya alam. Ada kiamat sughra, Pak. Kalau kiamat kubra mungkin kita tidak bertemu, mudah-mudahan tidak bertemu karena tidak tahu juga kapan. Nah, yang kiamat sughra itulah kematian. Masih pacak beramal tidak kapan mati? Tidak cak lagi. Ya habis selesai. Maka tidur itu mati kecil. Tidur itu mati kadang berlaju mati besar. Ada kan tidur tapi tidak bangun lagi. Maka kamu kalau nak tidur tu bacalah kalimat thayyibah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Jadi kalau qaddar Allah meninggal, ya sudah.
Ustaz Imam ini pernah Pak naik pesawat dari Palembang, naik pesawat Kami ini terlambat sampai 6 jam Pak. Seharusnya jam setengah 6 sore. Naik pesawat baru jam setengah 12 malam. Palembang Batam. Rupanya pesawat itu nak jatuh Pak. Mengalami turbulensi luar biasa. Jadi berjerit tanah uang tuh. Qadarallah aku tuh tedok Pak. Iya, jadi kapan pagi uang bercerita itu tuh ada apa? Nah, enggak tahu Ustaz. Enggak. Woi, saat pesawat nak jatuh. Nah, model mah itu, Pak. Tadinya kan mati kecil kan. Kalau yang terjadi kecelakaan pesawat tadi, laju nanti besar. Iya kan? Makanya kalau kamu naik pesawat entah umroh, entah haji, entah pergi kemana sedang turbulensi besar, ingat itulah, Pak. La ilaha illallah. Ini persiapan menjemput kematian dengan kalimat thayyibah. Yang terbaru kan pesawat Azerbaijan kan, yang menjelang jatuh tuh banyak jamaah yang berucap alhamdulillah selamat, yang Azerbaijan Pak. Iya selamat, maksudnya tidak terbakar di dalam pesawat, selamat ya. Nah yang di Korea yang habis, nabrak batas banget. Jadi kiamat itu kiamat besar ialah hancurnya alam, tapi kiamat kecil itulah kematian. Jadi kiamat kapan tidak diunjuk tahu. Ulama ngomong ini Pak, kalau suatu perkara oleh Allah tidak diunjuk tahu kapan terjadinya, berarti kamu ngerti kapan terjadinya itu tidak penting. Kalau suatu perkara oleh Allah tidak diunjuk tahu kapannya, itu berarti kalau Bapak tahu kapannya pun tidak penting. Berarti yang penting apa? Persiapan. Madza a'dadta laha, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat. Nah termasuk kematian tidak tahu. Makanya sering sekarang ngomong tidak sakit Ustaz, terjadi mati. Sebetulnya sakit juga. Saya punya kawan Pak di Gayagung, jam 4:30 itu masih rapat dengan aku di Hotel Amaris Palembang ya Pak. Balik muntah di mobil jam 9 laju, 9 malam. Kutanya dengan istri yang spesialis penyakit dalam, apa itu? Jantung lah itu. Jantung koroner biasanya yang tidak merasa-rasa itu jantung koroner ya. Jadi itu mukadimah tentang jadi keyakinan muslim ada kiamat, ada kejadian setelah kiamat itu. Nah itu yang penting persiapan. Maka hadis menyebut, dalam hadis lain Rasul menyebut al-kayyisu, wong yang pintar itu dalam pandangan Allah, mandana nafsahu, wong yang mampu menguasai dirinya, menundukkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal persiapan menyongsong kehidupan setelah kematian. Oke. Nah sekarang kita berarti kalau tidak ada yang tahu kapan kiamat, maka pertanyaan malaikat Jibril dialihkan, wa ma amaratuha. Nah tanda-tandanya beliau. Satu yang disebut di hadis ini, antalidal amatu rabbataha, hamba sahaya betino melahirkan tuannya. Apa maksud hadis ini? Dalam fikih Pak, kalau zaman ada perbudakan dulu, zaman dalam fikih Pak ya. Kalau seorang tuan itu menggauli hamba sahaya perempuan, dan itu dibolehkan dalam syariah namanya milkul yamin. Kemudian hamil, kemudian melahirkan anak, maka anaknya itu ikut bapaknya statusnya merdeka, bukan budak. Bukan hamba sahaya. Ibunya namanya ummul walad. Berarti kalau begitu ibu melahirkan tuannya, karena anaknya kan merdeka, jadi menjadi tuannya, ibu melahirkan tuannya. Nah ini satu, ada yang menerjemahkan artinya bahwa kan adanya perbudakan itu mesti diawali dengan perang suci Pak. Perang, kita menang, kita menawan musuh kita. Nah itu yang perempuan itu menjadi hamba sahaya, yang laki-laki juga menjadi hamba sahaya. Nah
Maka makna pertama yang dibilang ulama berarti hadis ini mengisyaratkan akan terjadinya penaklukan besar oleh umat Islam. Hadis ini kan zaman Nabi. Zaman Nabi Islam kan baru sekitar Mekah dan Madinah. Belum keluar, Pak. Belum banyak. Nanti keluarnya setelah zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman bin Affan. Itu artinya berarti Islam akan menyebar ke seluruh dunia. Itu terjemahannya. Tanda. Maka akan banyak mungkin terjadi peperangan, akan banyak yang ditawan, maka akan banyak hamba sahaya. Nah, hamba sahaya itu kemudian melahirkan tuannya. Itu maksudnya. Berarti terjadinya perluasan penyebaran Islam. Itu pertama tandanya kiamat itu. Ya. Satu yang disebutkan di hadis di sini, kalau di hadis lain banyak. Wa antaral hufata, engkau akan melihat al-hufata itu wong yang dulu hidupnya sebagai badui, tidak bersendal. Al-urata, telanjang, maksudnya berpakaiannya minim. Kubu maksud gitu Uratal alata, miskin hidupnya. Ri'asyati, dulu hidupnya ngembala domba. Nah, ciri-ciri wong Arab Badui ini. Masuk kan ini kan? Ya tatawaluna fil bunyan, kage akan berlomba-lomba bikin gedung tertinggi, pencangkar langit. Nah, sekarang di sekitar Timur Tengah itulah tinggi, kalau ada menara Burj Al Khalifa itu yang tingginya hampir sekilo. 838. Jadi di Abu Dhabi ini Pak, ada hotel itu, ada hotel bintang 7 bukan aspirin, bukan bintang 7 ini kalau di Indonesia yang ada kan bintang 5 plus di sana bintang 7, ada kamar yang serba emas. Katanya nginep semalamnya 2 miliar habis itu. Ya. Saya tidak usah mikir Pak, cetai dak kita situ. Kalaupun kita punya duit, tidak boleh Pak kita menggunakan perabotan emas, itu tidak boleh. Larangan Rasulullah bagi. Nah itu yang banyak masih dilanggar Larangan Rasulullah ini, kita lanang-lanangnya agak sugih nih Pak, pakai emas. Tidak boleh Pak. Baik itu cincin kalau lanang atau kalung atau yang lain Pak, itu tidak boleh. Oleh Rasulullah itu pernah ini Pak, memegang emas dengan kain sutra Pak. Rasul mengatakan inna hadzaini haramun ala rijali ummati wa halalun li nisaiha. Dua barang ini, emas dengan sutra, itu haram atas kaum laki-laki dari umatku, tapi halal untuk betina. Jadi kalau betina boleh Pak, pakai sutra boleh, pakai emas boleh, tapi lanang itu tidak boleh Pak. Nah, saya pernah Pak menasihati kawan waktu jadi anggota DPR dulu. Ayo Ustaz, tapi lemak nian sutra itu Ustaz. Aku tidak nanya lemak apa idah. Aku nunjuk tahu baik Rasul tidak membolehkannya. Bahwa kamu pacak belinya percaya. Iya. Kamu punya duit kan pacak beli sutra itu. Iya ya. Ustaz pernah belikan sutra itu untuk umat, beli apa namanya? Beli apa? Mukena Kak, mukena. Cuma kecara wong dusun ndak ngerti kalau itu sutra, kapar ke baik. Gigitlah tikus. Nah, kita tahu Mak, tahu nama itu kain apa? Tidak, itu kain sutra itu. Ya, jadi uang yang gawe dulu wong sangat istilahnya kubunian lah, Arab itu kan badui Pak. Arab badui itu kan kubu masuk gitu ya. Itu nanti akan berlomba-lomba membuat gedung tertinggi. Nah sekarang yang gila yang ini putra mahkota Saudi ini Pak, yang bangun kota Neom sepanjang berapa? 500 kilo
lebarnya setengah kilo, dalamnya setengah kilo kalau salah Pak. Itu banyak Pak suku yang terbunuh yang dilalui proyek itu tidak galak pindah dibunuh ya Pak. Suku Buaiti namanya. Saya mendapatkan video tokoh suku Buaiti itu sekitar 1/4 jam sebelum dibunuh dia mensyuting dirinya Kak, kemudian dikirim bahwa mereka akan dihabisi oleh keamanan negaranya. Itu proyek. Nah, ya. Jadi ya tahu waluna fil bunyan itu nyata di Timur Tengah. Dulu cuma yang sekarang kan masih sisa kan wong Badui kan. Kamu harus tahu Pak wong Badui Arab itu banyak yang tidak galak disuruh hidup di apartemen Pak. Jadi dibuatkan apartemen oleh pemerintah, suruh hidup di kota. Galak ada dia? Lah. Jadi ngapo jiku? Kami lah lemak hidup dengan untonya. Meras unto, minum, bahkan ada di Yaman itu suku yang tidak makan nasi Pak, makanya cuma susu unto dengan kurma, tidak makan roti lagi tak? Iya, sehat. Kita yang banyak makanan ini lah masih muda lah bengek kalau nih. Iya, makanan makanan cepat saji itu merusak Pak rupanya Pak. Itu bukan hanya di Indonesia itu Pak, merusak itu di mana-mana dia. Jadi yang kedua itu Pak, dan nyata kita juga sekarang kan Abu Dhabi, Dubai, Kuwait, mana-mana semuanya. Ya tatawwaruna fil bunyan. Ya. Tsumma talaka falabithtu maliyan tsumma ya Umar atadri man as-sa'il? Rasulullah nanya, kamu tahu tak Umar siapa yang bertanya jadi? Allah wa rasuluhu alam, tak tahu. Fa innahu Jibril, yang datang tadi Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan ajaran agama kalian. Jadi bertanya Pak. Nah ini yang bertanya ini tanya untuk ngajari, seperti ustadz nanya dengan murid itu boleh. Nah yang tidak boleh sebetulnya nanya tapi ngetes wong, itu tidak boleh. Merendahkan wong Pak, itu tidak boleh. Dan kita yang jadi ustadz saya pesan Pak, kalau kamu ditanya wong tidak tahu, jawab aja tidak tahu Pak. Ustadz Imam kajian tafsir kan 25 tahun Pak di Poligon itu, di Masjid Baitur Rahman, Masjid Besar Baitur Rahman itu. Suatu saat saya mengajarkan tafsir surah Al-Kahfi. Saya hanya fokus menyampaikan tafsirnya. Lalu ada jamaah bertanya, Ustadz, Ashabul Kahfi itu zaman Nabi siapa? No, jiku. Udah terpikir dah. Udah, minggu depan aku jawab lah, dulu setiap minggu kajian itu. Sudah, tidak apa-apa. Besok kita baca dulu tafsirnya. Ada yang mengatakan umat Nabi Musa, ada yang mengatakan umat Nabi Isa. Ala kulli hal tidak ditentukan persis umat Nabi siapa. Tapi ada. Kalau Qarun cetok, inna Qaruna kana min qaumi Musa wa bagha alaihi. Jadi kalau ditanya Pak, kita jadi ustaz tanya tidak tahu, ngomong tidak tahu. Dan kita jadi jamaah ini, kalau ada ustaz kita tanya tidak tahu, ngomong tidak tahu, ya sudah, jangan dikatoi pula. Kalau lo ustaz nih, ya tidak usah. Sama baik jahatnya kita nih. Akhirnya kakek ustaznya jawabnya nekat pula. Dan banyak Pak. Karena Ustaz Imam ini belajar ilmu syariahnya runut Pak. Oh di TV itu nggak banyak, orang ditanya fikih. Tidak terti jawaban, jawab ngawur. Tambah sekarang nih wong tidak baca kitab gundul lagi. Nah, cak kepakaman dia ceramah. Itu persoalan sebetulnya Pak. Karena bisa salah fatal. Coba kalau Bapak baca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Berlipat-lipat. Lalu otak kita nih nanya pula Pak, amun riba yang tidak berlipat-lipat boleh berarti?
Yang dilarang tadi yang berlipat-lipat. Amun berlipat sekali Nah itulah, jadi di ilmunya dalam tafsir itu disebut mafhum. Mafhum itu pemahaman sebaliknya dari apa yang tertera. Itu tidak boleh dijadikan dalil. Atau sesuatu yang tidak disebut itu tidak otomatis tidak boleh atau boleh, Pak. Kamu di Quran ketemu enggak kata-kata janganlah kamu memukul bapak atau emak kamu? Ada enggak? Tidak ada kan? Tidak ada. Yang ada wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu ngomong kepada kedua orang tuamu nendang kakek situ. Berarti maju nendang boleh, jotos boleh, ninju boleh. Nah itulah kesesatan pemahaman. Cara Quran kalau melarang sesuatu itu kira-kira ini, ngomong lagi tidak boleh, apalagi nendang, mukul, ngelapor ke dengan umat ke pengadilan. Oh iya Pak, itu menyakitkan wong tua nian itu. Kita ngomong lagi wong tua sakit, kalau kita diperintah kita ngomong Pak, sakit kan? Nah, apalagi dilaporkan, ditinggal wong banyak, dipermalukan di hadap wong banyak. Oh ya anak itu kalau keluar doa jahatnya anolah hidupnya Pak. Ngeri Pak. Dan ingat yang harus kita ingat, doa wong tua itu udah kata hijabnya dengan Allah Pak. Itulah yang kita juga jadi wong tua juga harus hati-hati. Doa wong tua itu udah kata hijab Pak dengan Allah tuh. Karena ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain Pak. Hati-hati nih itu. Maka jangan pernah mengucapkan kata apa yang tidak bagus untuk anak. Sebagaimana kita berharap dari wong tua juga jangan mengucapkan itu. Makanya kalau mengamalkan hadis ini, Ustaz Imam tuh Pak, amun lau mak nyuruh tuh sudah lain moros Pak. Tidak bantah, tidak pernah bantah lagi. Makanya Ustaz Imam tuh beberapa beli tanah di dusun tuh beli sawah Pak. Harganya tidak pasaran Pak. Lah tanah dekat rumah, mau belilah itunya. Sebetulnya kita tidak pengen beli tanah itu. Nah wongnya tahu yang jual. Nah umatnya Ustaz Imam ini nak beli ini tanah itu. Majulah harga tadi teh. Masih umumnya 160 laju nak 175, 179. Karena umat yang merintahkan bismillah demi apa namanya? Berbakti dengan wong tua. Kalau Allah ganti dengan cara yang lain. Jadi itu Pak ya. Jadi ini habis hadis yang kedua. Jadi bab kiamat itu tidak ada yang tahu. Jadi hanya dijelaskan oleh agama tanda-tanda kiamat. Misalnya nanti ada di hadis lain tanda kiamat, misal akan muncul gunung emas di sungai Efrat misalnya, berarti sungai itu akan kering gitu. Tapi apakah kering sama sekali tidak beranu? Karena ini Pak contoh ya. Di Yogyakarta itu yang arah ke selatan Pak, diyakini oleh orang Jogja dan Solo itu adalah awal aliran sungai Bengawan Solo zaman purba dulu. Kan berarti ada kasus nanti yang dulunya sungai itu kering dan menjadi daratan. Jadi masih kemungkinan. Atau sebaliknya yang dulu daratan jadi laut. Ada di Jawa itu di Cilacap ada disebut namanya Segara Anakan. Nah, itu masuknya air laut sampai berapa kilometer ke arah darat. Ada di Jakarta masuk. Saya kuliah tahun 90-an dulu. Kita ini kadang-kadang kalau lagi surut Pak, tidak pacak mencapai pantai di Muarangke itu. Sekarang rob banyu masuk ke kota Jakarta. Jadi itu beberapa yang bisa dikajikan tentang kiamat itu. Jadi ada Islam, iman, ihsan dan tentang kiamat. Itu yang di hadis yang kedua.
Nah, hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abi Abdurrahman ini gelar anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Sebagai pengetahuan, Abdullah bin Umar ini anak Umar bin Khattab dan termasuk wong pinter di kalangan sahabat Nabi. Jadi pinter, berduit juga, Pak. Pendor sapi. Ya. Makanya dulu dia waktu zaman Umar jadi khalifah itu dia menjalankan bisnisnya kan normal, Pak. Beli sapi, digemukkan, beli unta, digemukkan itu. Maka ada fitnah katanya Abdullah bin Umar ini menggunakan pengaruh bapaknya sebagai khalifah untuk bisnis. Maka dipanggil oleh bapaknya. Umar bin Khattab ini wongnya besar, Pak. Jadi Umar bin Khattab ini badan Umar bin Khattab itu 1,5 wong Arab. Wong Arab lagi lah besar. Apalagi 1,5 kali wong. Makanya ada riwayat, Pak. Jangankan manusia nggak ada Umar bin Khattab nih, Pak. Belis bayar ketemu Umar bin Khattab minggir. Makanya sekarang ada yang bilang begini, orang-orang yang meruqyah mengeluarkan jin dari tubuh orang itu mesti punya karakter seperti Umar bin Khattab. Jadi matanya tajam dia. Matanya tajam. Bukan masalah hafal ayat Fatihahnya, bukan. Termasuk kekuatan jiwa. Nah, Abdullah bin Umar ini anak Umar bin Khattab dan dia pintar. Pernah diusulkan jadi gubernur saat Umar bin Khattab jadi khalifah. Wah, alangkah marahnya luar biasa Umar bin Khattab. Dah dong, kata dia. Keturunan Ibnul Khattab tidak ada yang boleh jadi pejabat kecuali Umar, baik. Kalau bagus bagi keluarga, kalau jahat biar Umar bin Khattab dewek, baik. Padahal pinter Pak wongnya, Pak. Bukan anak khalifah, bukan, pinter. Lebih layak, jauh lebih layak ketimbang beberapa gubernur. Tapi Umar bin Khattab tidak membolehkan. Maka sampai akhir hayat Abdullah bin Umar tidak mau menjadi pejabat karena memang sudah dilarang oleh Umar bin Khattab pada masa hidupnya. Ya, itu cerita. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh orang seperti Abdullah bin Umar ini. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah yaqul. Rasul bersabda, saya mendengar Rasul bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Kalau ini 6 ini namanya. Banyak tiang kamu nih. Tiang masjid sekarang ada tiang 1000 lah, ada tiang banyak ya. 1, bangunan Islam itu syahadat wa la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah rukun Islam. Engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali hanya Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua menegakkan sholat. Nah ini model apa nih? Islam merah teh. Ini Ustaz Imam beberapa kali ceramah di beberapa tempat. Kutanyalah dengan jamaah masjid nih, ada tak kamu yang belum sholat di sini atau di sekitar masjid ini? Masih Ustaz. Atau kan kalau kuda atik lagi di sekitar masjid, dulur kamu yang belum sholat. Memang kalau Ustaz ditanya, misal ada peristiwa wong seumur hidup dia muslim, seumur hidup tidak pernah sholat, meninggal dunia, Pak. Kira-kira nak disolati tidak? Nah, mesti kita ngomong disolati kan. Dia dewek waktu hidupnya sholat dah. Berarti dia butuh dengan sholat dah. Tidak butuh berarti. Ulama, ustaz itu mesti diharapkan kalau jawab fikih, sholatilah. Kesian dengan dia, kesian dengan kesian dengan keluarganya. Tapi dia dewek tidak. Nah berarti tidak butuh, Pak. Nah, taruhlah seorang ustaz menjawabkan, lajulah sholatilah, lajulah. Pertanyaannya ini, ada tak zaman Nabi Muslim tak sholat sama sekali? Ya kan kayak kita ngikut Nabi kan? Apa nak kita membuat Islam dewek?
Tidak kan? Ngikut Nabi kan? Nah, kalau ngikut Nabi ada tak yang tak sholat seumur hidup Muslim zaman Nabi? Tak kate pak. Artinya kita ini jawab pakai perasaan, baca Ustaz itu jawab pakai perasaan. Cuma kesejatiannya, nah zaman Nabi tak kate pak. Uang munafik lagi itu sholat zaman Nabi. Cuma sholatnya itu ya pamer. Sholat kadang-kadang dia yang sering tak sholat, orang munafik zaman Nabi ini yang berat sholat itu dia isya dengan subuh. Ngapa berat? Karena dia sholat itu nak dijingoki Nabi Muhammad. Kata orang munafik, kalau kita sholat, kan dulu belum ada listrik ya. Kalau kita sholat isya, kalau Muhammad nak jingok kita, bahwa kita ini hadir di masjid. Karena lah gelap. Nah subuh mah itu belum terang igo. Jadi tak tahu kalau kita dah datang. Kalau asa datang gitu kan. Maka momen itu Pak, negak ke sholat itu tiangnya Islam. Nah yang ingin aku sampaikan, kalaupun ada jamaah yang mendengar kajian kita ini, dalam Islam itu Pak cantik nih. Jadi kita yang menyampaikan agama itu bukan nak membenci, nak ngatoi, nak membuka aib uang di depan umum, bukan Pak. Perumpamaannya cantik nih. Coba bapak-bapak yang hadir di sini, kalau kita menemukan misalnya kita jurang terkenal di Sumsel di mana? Indikat ya. Indikat, bukan alam ya. Kalau bapak nyingok, ada budak bayi Pak, merangkak nak jatuh ke jurang, apalah yang kamu lakukan? Apa julang? Oh iya, kalau kita sayang kita selamatkan, oi. Nah kena ada nak kita biarkan dia jatuh. Agama itu ngajak mama ya, saudara yang belum sholat, kawan-kawan kita yang belum sholat, tetangga yang belum sholat. Saat kita ngajak itu Pak, diperumpamakan oleh Al-Quran dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Jadi orang-orang yang belum berislam dulu ibaratnya berada di pinggir jurang, yang jurang itu jurang neraka. Fa anqadhakum minha, lalu diselamatkan. Jadi sebetulnya Pak, kita ngajak uang ke masjid itu bagaikan kita menyelamatkan uang yang nak jatuh ke jurang. Karena kasih sayang. Kalau itu musuh kira-kira, ajulah ya. Nah, itu kan jahat. Kalau dia musuh lagi kita akan dia mengkuang jahat, apalagi dia bukan musuh. Nah, dakwah itu ngajak baik itu Pak, itu apa? Dan untuk kamu ingat, ngajak ke dalam, misalnya kamu ngajak uang sholat Pak, tidak nunggu Pak pahala kamu tuh kalau uangnya itu galak, tidak. Kita nih mendapat pahala ngajak. Kalau masalah uang terima apa tidak, urusan dia dengan Allah Pak. Karena yang pacak membolak-balikan hati hanya Allah. Jadi pahala kita ngajak itu ya ngajak itu. Dia udah enggak lah Ustaz, enggak apa-apa. Namanya juga ngajak. Gitu ya. Jadi nah dari semangat ini, termasuk semangat Isra Mi'raj itu, nah kalau ada keluarga yang belum, ajak Pak. Ustaz Imam pernah, aku harus kuakui Pak, aku ini dikatoi masyarakat dulu di dusun Pak. Dikatoi ini Kak. Ustaz Imam ceramah, istilahnya kajian apa di masjid, mamangnya lagi ada yang tak sholat. Iya, mamang enggak sholat. Jadi aku datangi mamang aku tuh Pak, sebagai ponaan yang dia sebetulnya senang dengan aku, mang aja aku sholat lah. Maka itu menjadi hujah kita di hadapan Allah, sholat lah.
Kalau masalah diterima bang, kita yang lama sholat juga udah tahu bang, cuma selalu berdoa minta diterima. Sholatlah, karena muslim itu ciri khasnya sholat. Amun kamu tidak sholat, mak mano? Aku khawatir bang, kalau kamu tidak sholat, kalau nanti Allah cabut kamu nyawa nih, tidak ketemu lagi dengan ponakan kamu nih. Qadar Allah pak, mamang aku yang tidak sholat itu meninggal. Aku masih di ujung Indonesia timur sana, Pak. Tidak baca lagi. Yang penting kita orang ngajak, Pak. Masalah wong sadar bukan madi kemampuan ki. Nabi Muhammad lagi ngajak mamangnya kan juga ada berhasil dan sedih, sedih. Nabi itu sedihnya luar biasa waktu ngajak Abu Thalib masuk Islam, tidak baca, sedih, Pak. Cuma ditegur oleh Allah. Muhammad, memang yang buat mamang kamu untuk baca menerima iman apa tidak, itu bukan kamu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dua ya, jadi iqamatis shalat. Nah, kesempatan kita di Indonesia ini kadang agak sumir memahami mazhab Syafi'i tentang sholat jamaah. Sebetulnya Imam Syafi'i itu hampir dekat sama dengan yang lain. Imam Syafi'i itu mengatakan begini Pak, la ara li ahadin ayyatakhallafa an salatil jama'ati illa li'udhrin syar'iyyin. Saya berpendapat tidak dibenarkan seorang laki-laki itu untuk tidak sholat jamaah di masjid kecuali karena uzur syar'i. Apa contoh uzur syar'i? Sakit, hujan yang sangat deras, apalagi BAB masuk apa? Masuk. Jangan kawe sholat sambil nahan Ayo konsentrasinya mesti terbagi kalau kamu lagi nahan tuh. Tidak ke sholat galau kan? Ayo supaya jangan lepas barang BAB itu uzur. Makanya kalau kita baca hadis Sahih Bukhari Pak, Rasul itu pernah Pak, lah habis qomat muazzin, Rasul terasa. Rasul ke belakang dulu Pak. Nah kalau Rasul tidak boleh digantikan jadi imam, kalau dia tidak nyuruh ada orang suruh gantikan tidak boleh. Ditunggunya oleh sahabat. Maka baru kemudian Rasul datang lagi. Jadi payu Pak kita meramaikan masjid karena dengan sholat jamaah di masjid ini keberkahannya luar biasa. Aku tidak tahu Pak ya. Awal aku dulu tinggal di Sukabangun 2 tuh kadang agak sedih. Kan Sukabangun 2 tuh Pak walaupun di kilometer 6 itu lambat rame Pak. Kalah dulu dengan Sako dan seterusnya Pak. Tahu kenapa? Sulit banyu di situ Pak. Sulit banyu sebelum PDAM masuk. Makanya Ustaz Imam dulu beli tanah di situ tahun 2007 itu masih belum sampai 200.000 meter. Tapi setelah masuk banyu mahal. Nah, dulu jamaah tuh nanya Ustaz, di sini nih sering kurang hujan. Polda deres dak keruan, Basuki Rahman itu kami dak teko gerimis lagi dak. Uji aku kalau sesuai surat Nuh dalam juz 29 Allah itu berfirman faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Istighfarlah kau jingo uji aku banyak tanah di Indonesia ini yang tandus, lalu ditegailah tanah itu pesantren. Beristighfarlah di situ, banyak lawang sholat jamaah di situ apa segalanya. Akhirnya tanah itu cak subur Kak. Lalu banyak juga hujan. Itulah fitnahnya Kak bagi yang ngejo wakaf. Dulu tanah itu dak ketergo. Maikon mahal rupanya. Tidak, itu sejak terjadi di Jakarta Kak. Jadi afan ya. Tahun 60-an itu banyak kiai Jawa itu dulu diundang oleh Wong Sugi Jakarta untuk negak pesantren kan. Tanah Juang Palembang apa dia? Tanah tempat jin buang anak Gate wong dinjuk lagi dah kalah.
Ditegai pesantren, laju tanah itu terasa subur, hujan banyak dan seterusnya. Nah, anak yang wakaf tanah ini yang ngutik-ngutik, diambillah oleh anak yang punya tanah dulu. Nah itu kan tidak boleh dalam agama sebetulnya. Tapi kejadian kan, harga misalnya lah 20 juta semeter, ngilir juga. Maka aku ceritakanlah dengan jamaah masjid, kalau pengalaman kami di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama itu tanah gersang, jarang hujan apa, kata Allah. Jadi Ustaz, ya payu kita ramekan masjid ini sholat jamaah, banyak istighfar, bahasain. Nah sekarang di masjid Ustaz Imam itu kan antara subuh sampai syuruk itu agak banyak jamaah yang pensiun apa gitu atau yang bukan juga. Itu bertilawah Quran, beristighfar, berdoa apa. Nah alhamdulillah sekarang perasaanku polda ada hujan, kami hujan. Itu ya. Jadi Allah sudah menunjuk tahu kepada hambanya, faqultu astaghfiru rabbakum, maka katakanlah katakan memohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, maka dengan istighfar itu Allah akan menurunkan air hujan yang banyak. Kamu tidak istighfar apa? Kering tuh lah kamu ini. Itu ya. Bunyian. Jadi iqamis shalah, maka payung kita tegakkan sholat. Nah yang lanang kita ke masjid, kecuali ada uzur. Agak memukul psikologis kita itu mana kak? Ada wong buta zaman Nabi. Datanglah dia ke Nabi Pak, dikantarkan oleh yang biasa nuntun. Rasul, kamu kan tahu wong cak aku ini kan buta. Aku ini tidak punya penuntun ke masjid, itu tidak punya. Wong ini kan ngantarkan aku baik ke kamu. Boleh tidak wong buta cak aku ini tidak ikut sholat jamaah di masjid? Karena Rasul itu kesian jawaban itu, Rasul langsung mengatakan boleh. Nah baru Rasul melangkah 3 langkah, Rasul balik lagi. Kayak dulu. Kau dengar azan enggak? Dengar Nabi. Amun itu ke masjid. Wong buta Pak disuruh ke masjid. Apalagi yang kita yang sehat nih. Ya kan? Nah, maksudnya kalau kita yang sehat, penglihatan ini beralasan banyak, aku terasa malu nian dengan hadis ini, Pak. Jadi Rasul main itu datang ke masjid. Nah, walaupun sebetulnya orang buta itu, Pak, kalau buta sejak kecil, telinganya ganti mata, Pak. Dia hafal, Pak. Saya pernah berkawan di Lampung dulu dengan orang yang tetapi kalau butanya sudah tua, nah itu biasanya ada sekolahnya di Magelang itu, sekolah orang buta Pak. Jadi yang awal-awal yang tua buta itu dikasih tahu cara-cara dia. Jadi iqamatus shalah itu Pak banyak, makanya banyaklah insyaallah rezeki barakah yang diturunkan oleh Allah bagi orang-orang yang menegakkan shalah. Makanya wong Arab ini kan gawe wong Arab tahu enggak Pak? Antara subuh dengan zuhur itu gawe wong Arab apa Pak? Tidur Pak. Tapi duitnya banyak wong itu ya. Iya. Eleng. Banyak dia dari kita lem. Gawe tidur. Kita nih mantang karet belum subuh lagi langkat. Masih saruh itu ya. Coba perhatikan wong Arab Pak. Kalau lah datang waktu sholat, berhenti dia Pak bawa mobil, gelar dia sajadah itu di mana baik dia dapat, minggir ke trotoar sholat. Jadi jagalah sholat Pak. Masalah itu insya Allah dengan cara Allah ya memberikan kebaikan itu. Yang ketiga wa itaiz zakat, membayar zakat. Jadi struktur Islam itu dikaitkan dengan masyarakat. Amun kita kesebut wong sugih, berarti nak punya perhatian dengan wong miskin. Nah, ini ada lucu pula main hari ini. Jadi ada wong berpenghasilan hampir 100 juta sebulan. Datang ke Ustaz Imam, Ustaz, wong aku nih wajib hajawi zakat dah. Ngapo juga? Ya aku nih punya penghasilan banyak, cuma amun ujung bulan habis. Duitnya habis sama ujung bulan. Untuk apa juga?
Yo kredit rumah bagus, beli mobil bagus. Uja, kuamun dengan cara itu tidak wajib zakat, kate uang wajib zakat. Ngapa Ustaz? Amun nak ngabis duit itu kan mudah. Nggak cuma ada megang duit di ujung bulan, mudah kan? Mudah. Sebetulnya agama itu dimudahkan memahami. Mana Ustaz? Kata hadis itu, tukhadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Itu konsep zakat. Diambil dari wong sugih dan juga kepada wong miskin di lingkungan di mana zakat itu diambil. Nah, kalau kita di tengah masyarakat lah tersebut wong sugih, nah bayarlah zakat. Jangan nak berkiyungan Tuhan pula. Karena disebutkan oleh Rasulullah itu akan muncul pengiyuk-kiyuk Tuhan itu. Bani Israel, Pak. Dilarang nyari ikan hari Sabtu, masang bubu hari Jumat, diambil hari Minggu. Uji wong Yahudi, Tuhan tekiu, karena aku hari Sabtu dah nyari ikan dak. Aku masang hari Jumat, aku ambil hari Tuhan tekiu. Nah, kata surah Al-Baqarah, kalau kamu lah merasa pacak ngenyut Tuhan, lah masuk munafik. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi Pak yang punya zakat, nah cuma memang di dalam 3 mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki ada batasan nisab memang zakat ya. Yang dipakai di Indonesia itu ada batasan nisab. Kalau di kebanyakan umat Islam tidak pakai nisab, Pak. Karena pengikut terbesar mazhab di dunia ini mazhab Abu Hanifah. India, Asia Selatan dan Rusia itu semua muslimnya pakai mazhab Abu Hanifah. Tidak pakai nisab, Pak. Kamu punya duit selawi ribu, 1.000. Punya duit 40.000, 1.000. 100.000, 2.500. Nanam kacang dapat 10 ikat, 1 ikat. Sedekahnya itu tidak pakai nisab dia di mazhab Abu Hanifah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekalian, penutupnya adalah bab iqamatis shalah itu ada hadis apa, Pak? La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Hadis Rasul itu tidak ada salat bagi wong yang rumahnya pinggir masjid, tetangga masjid, kecuali, tapi jangan pula kakek kamu yang jauh. Nah, uji Imam tetangga masjid, aku agak jauh dari masjid. Nah, kamu tidak hadis yang ini, hadis yang intinya mari kita makmurkan masjid kita ya. Lebih baik Pak masjid kita tidak pula mogrong-mogrong tapi jamaahnya penuh dibanding apa masjid bagus tapi jamaah takor itu ya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.